Bayangkan, niat wakaf untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi malah berujung tudingan markup harga hingga 3 kali lipat. Publik pun bertanya, ini murni program wakaf atau ada yang perlu dijelaskan lebih dalam? Nama Taqi Malik kembali menjadi sorotan, kali ini bukan soal konten dakwah atau bisnisnya, melainkan dugaan markup harga mushaf Al-Quran dalam program wakaf yang digelar di Arab Saudi. Isu ini mencuat setelah sahabatnya sendiri, Randy Permana atau yang dikenal sebagai Papa Rich, mengunggah pernyataan di Instagram. Ia mempertanyakan harga wakaf mushaf yang ditawarkan sekitar Rp80 per eksemplar, setara kurang lebih Rp330.000. Padahal menurutnya, harga mushaf di Mekah dan Madinah rata-rata berada di kisaran Rp20 hingga Rp40. Gak pernah nemu harga mushaf Rp80, mau musim haji atau Ramadan sekalipun, tulisnya. Ia bahkan melontarkan pertanyaan yang langsung viral. Antum penyalur atau jualan wakaf? Program tersebut diklaim berhasil menghimpun hampir 3.000 mushaf untuk disalurkan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun polemik tak berhenti di selisih harga. Randy juga menyinggung soal regulasi di Arab Saudi. Ia menyebut seluruh aktivitas penggalangan dana di sana wajib melalui otoritas resmi. Jika dilakukan secara mandiri tanpa izin, bisa berisiko secara hukum. Ia mengaku bukti-bukti sudah dilaporkan ke pihak berwenang di Madinah. Bahkan, dalam pernyataannya, ia mengatakan jika Taqi datang kembali ke sana, proses hukum bisa langsung berjalan. Pernyataan itu tentu saja membuat publik terbelah. Sebagian menuntut klarifikasi menyeluruh, sebagian lain memilih menunggu fakta resmi. Menanggapi tudingan tersebut, Taqi Malik tidak tinggal diam. Ia mengunggah pernyataan terbuka dan mengundang Randy untuk melakukan tabayun. Diskusi klarifikasi secara terbuka, menurutnya, forum itu bukan untuk mencari pembenaran, melainkan menjaga transparansi dan kepercayaan umat. Ia menyatakan siap memfasilitasi forum agar berjalan terbuka dan bermartabat. Bismillah, update dari orang langsung jual mushaf. Kam sa'ar mushaf? 80 80. يعني 80 هذا ريال ريال يا في برضه 35 هذا 80 80 مدينة هذا مكة ايوه 35 تمام انا كلمة تمام. Assalamualaikum guys, ada Supaling Tabayun. Apa? Beli aja. Beli aja. Kan kita nggak pakai uang wakaf, aman aja. Udahlah broku, kamu jangan gocek. Udah pada intinya aja lah. Minta tabayun ayo tabayun, live ayo live. Ketemu yang ngapain? Gue yang nemuin lu siapa anjir? Kita sama-sama di Indonesia, tapi kita beda kota. Terus gue harus nyamperin dulu siapa? Orang tua gue aja belum gue datengin, mungkin rencana besok. Terus gue harus ke Jakarta nemuin lu gitu. Ngapain anjir? Gue punya keluarga, punya kerjaan, gak pengangguran. Udah lu mau selesai ngajar gimana? Lu mau matur mainmu kayak gimana? Gue ikut. Aku mau menyampaikan kalimat sedikit kasar ya. Intinya apa yang kamu lakukan ini sebenarnya iri kan? Dengan kita, teman-teman mutawif, para tour leader umroh yang mendapatkan sedikit penghasilan dari menyalurkan amanah wakaf jamaah. Terus kamu ikut-ikutan jual wakaf, jual sedekah makanan. Jadi mutawif lah. Atau buka travel lah. Kalau mau dapat cuan dari gitu. Oh iya, travelmu bermasalah dulu ya. Terus oh iya juga, pernah minta aku buatin travel ya. Terus gak laku ya. Astagfirullah, mau tak share teman safar. Allah, mau liburan ada aja, harus ngurusin bonsai. Ingat broku, 2023 kamu juga minta tolong saya untuk minta dibuatin brand umroh. Kamu mau buka apa lagi, buka aja semua, aibku buka aja. Emang aku pendosa, aku bukan orang suci, bukan ustadz. Buka aja semua aibku. Aku pernah berurusan sama polisi, bukan aibku. Orang kita harus bekas jalanan bro. Seru sekali sobat. Makin mantap. Ditunggu mana katanya mau buka-buka. Si paling agam sini mana katanya mau buka. Udahlah, sini aja kita liburan. Di sisi lain, warganet ramai memberikan komentar. Ada yang berharap masalah ini segera diklarifikasi. Ada juga yang mengaitkan dengan kontroversi Taqi sebelumnya. Nama Taqi memang bukan sekali ini menjadi perbincangan. Ia pernah terseret sengketa tanah bernilai miliaran rupiah
yang proses hukumnya berakhir di Mahkamah Agung pada April 2025. Ia juga sempat disorot karena kampanye donasi pembangunan masjid di atas lahan yang masih disengketakan. Tahun 2022, namanya muncul dalam laporan dugaan persoalan bisnis Saffron, dan ia juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus investasi robot trading net 89. Meski melalui kuasa hukumnya, ia membantah keterlibatan. Ini, itu masalah investasi robot trading itu sudah 2 tahun yang lalu dan saya sudah clear teman-teman. Saya dipanggil hanya sebagai seorang saksi, bukan tersangka, karena saya tidak ada urusan sama sekali dengan investasi trading. Boro-boro saya trading, ngerti aja enggak teman-teman semua. Sebagai informasi, Ahmad Taqiyuddin Malik, kelahiran Banjarmasin 17 Juni 1997, dikenal sebagai penghafal Al-Quran, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, sekaligus founder Takichan Group. Aktivitasnya sebagai pendakwah dan pengusaha membuat namanya dikenal luas di kalangan generasi muda. Kini, publik menunggu satu hal. Kejelasan, apakah benar terjadi selisih harga signifikan? Apakah ada persoalan regulasi yang dilanggar? Atau ini hanya miskomunikasi yang melebar karena viral di media sosial? Di era digital, reputasi bisa terangkat dalam hitungan hari dan dipertanyakan dalam hitungan jam. Kasus ini menjadi pengingat penting, transparansi dalam program sosial adalah kunci. Karena ketika berbicara tentang wakaf dan kepercayaan umat, standar akuntabilitas tentu jauh lebih tinggi. Kita tunggu proses klarifikasi dan fakta resmi yang akan terungkap, karena pada akhirnya publik berhak tahu kebenaran secara utuh, tanpa asumsi, tanpa penghakiman, dan tanpa drama yang tak perlu. Nih, bujang-bujang kemarin tuh yang buka wakaf 80 real. Nih, gua kasih tahu nih ya. Akan sih nih nyari kalau nyari mushaf nih. Akan sih kalau mau nyari mushaf nih, lihat nih. Nih, gua masuk di toko ini. Gua langsung ketemu nih. Ya, mushaf Malik Fahad. Tengok nih. Mushaf Malik Fahad. Kam hadiahmu? 30 real? Tuh, 30 real ya. Jadi kalau kalian mau buka wakaf 80 real, untung antum udah 50 real. Antum mau buka wakaf apa mau jualan? Hah? Mau buka wakaf apa mau jualan kayak gitu? Bang, ya. udah bang. Antum juga penyalur kan? Bang. Tumbuh kau. Berarti gimana, sehat? Weh, sehat bro gimana? Oh, mantep banget nih. Apa? Ini mau tanya, emang harga mushaf aslinya berapa sih? Oke, kita langsung aja tanya ke. Tanya aja langsung ya. Oke, siap. Ada kan ya kamu? نعم Ada kan? اتكلم بالعربي ولا اندونيسي؟ Indonesia. اندونيسي 25 ريال 25 real ya. Ini asli ya. يا Ya, mushaf Madinah ya. An-Nabawi ya. Ini Mujamma Malik Fahad ya. Tuh, lihat nih, asli banget. Berapa harganya, Bang? Harganya 25 real ya. يا ان شاء الله 25 real. Nih, wakaf bisa nih buat wakaf di Masjidil Haram. Ya, jadi kalian yang buka wakaf kemarin 80 real. Untung atau mau nyari apa? Untung aja udah 50 real itu ya kan. Nah, kita langsung beli aja nih 25 real. Sama lo masalah favoritnya? Oke. Oke. Nih, 25 real ya. Nih, langsung kita wakafin ya. Gak perlu lagi 80 real. Apa itu 80 real? Alhamdulillah hari ini kita mau mewakafkan Al-Quran ya guys ya. Ini Mujamma Malik Fahad. Bismillah ya. Hari ini banget nih. Kita sudah sampai di dalam Masjidil Haram ya guys ya. Tuh ya, kita bismillahirrahmanirrahim kita wakafkan ini mushaf kita. Boleh wakaf mushaf boleh. Yang nggak boleh membuka donasi wakaf mushaf tapi mencari keuntungan di dalamnya. Kan itu wakaf, bukan jual beli.